Selamat bertemu kembali dalam PPDB tahun 2022. Baik, dalam PPDB tahun 2022 ini ada dua tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, tahap verifikasi. Ini bisa dibaca jika calon peserta didik memerlukan layanan di bawah ini, maka harus mengikuti tahap verifikasi, harus masuk ke aplikasi verifikasi, wajib. Tetapi kalau tidak memerlukan layanan, di sini ada 6 layanan ini, salah satunya tidak mengikuti dan tidak memerlukan layanan ini, maka langsung pada tahap pendaftaran dan seleksi online besok pada tanggal 21. Oke, jadi ada dua tahap, tahap verifikasi dan tahap pendaftaran. Saya ulangi, jika memerlukan layanan ini ada 6, salah satunya maka harus mengikuti tahap verifikasi, harus mengklik ini dulu yang sudah dimulai tanggal 30 kemarin dan akan dimulai untuk verifikasi dokumen tanggal 13 sampai 16 Juni besok. Kemudian kalau tidak memerlukan layanan ini maka akan langsung pada tanggal 21 sampai 24 Juni besok untuk melakukan ajuan akun. Jadi yang ini bisa diabaikan jika tidak memerlukan layanan di bawah ini. Oke, kita akan mulai pada tahap verifikasi. Masuk aplikasi verifikasi. Oke. Di sini ada saya keluar dulu. Ada layanan untuk melakukan pendaftaran. Nah, di sini karena kita belum punya data, maka kita harus mendaftar dulu. Klik daftar, masukkan NISN, ada 10 digit. Ada 10 digit. Nanti bisa dicek, kalau kurang dari 10 digit nggak bisa. Klik daftar. Nah, NISN tidak ditemukan karena Anda sebagai pendaftar bukan pada lulusan tahun 2022 ini. Jadi kalau Anda pendaftar dari luar DIY ataupun lulusan dalam DIY tetapi sebelum tahun 2022, maka data tidak ditemukan, maka harus melakukan daftar manual. Silahkan klik daftar manual, kemudian isikan nama lengkap, ya, nama lengkap. Silahkan ini data-data ini diisi. Emailnya, kemudian nomor teleponnya ini 12 digit. Silahkan diisikan. Username dan password ini bebas, silahkan mengisi. Kemudian silahkan dicentang. Cek kembali data Anda untuk melakukan pendaftaran, kemudian silahkan klik daftar. Oke, ketika muncul pendaftaran berhasil, maka Anda bisa langsung melakukan login. Login tadi, kemudian passwordnya, kemudian masukkan kode yang ada di sini. Klik masuk. Oke, sudah bisa masuk. Nah, langkah pertama setelah ini Anda bisa melihat jadwal. Oke, ini ada jadwalnya. Kemudian Anda bisa melihat di dashboard ini adalah layanan yang bisa Anda lakukan. Oke, mulai dari
Sekali lagi, kalau tidak memerlukan layanan ini tidak perlu mengisi. Kemudian setelah ini yang perlu Anda lakukan adalah mengisi profil. Profil ini harus dilengkapi. Silahkan klik. Nah, di sini datanya masih belum ada. Silahkan dilengkapi. Lengkapi profil. Oke, nama sudah, tempat lahir misalnya. Masukkan NIK. Ini sebagai contoh saja biar cepat. Oke, lihat di KK. Sesuaikan dengan tanggal lahir ataupun data-data yang ada di KK. Jadi pastikan Anda mengisi data ini dengan melihat kartu keluarga sehingga datanya bisa valid. Oke, klik selanjutnya. Data ini juga diambil dari KK, kartu keluarga. Silahkan dicari datanya, kemudian masukkan alamatnya sesuai yang ada di KK. Ini sebagai contoh saja. Ini masukkan alamat lengkap. Oke, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini pilih sekolah asal. Input sekolah. Jika sekolah Anda dari luar DIY atau tidak terdaftar dalam daftar yang ada di sini, silahkan dimasukkan. Ya, silahkan dimasukkan. Caranya klik input sekolah. Contohnya karena ini dari luar DIY, misalnya SMP di misalnya aja. NPSN-nya bisa dimasukkan misalnya saja contoh ada di Klaten. Oke, kemudian disimpan. Ingat-ingat nama sekolahnya, simpan. Oke, kemudian ini bisa dipilih sekarang, dicari tadi S bisa diketik SMP. Nah, di sini oke, muncul. Ya, sudah muncul, Anda tinggal klik selanjutnya. Oke, silahkan scan kartu keluarga Anda. Formatnya PDF dan maksimal uploadnya adalah 2 MB ukurannya. Kita pilih file KK nya dulu. Oke, saya coba cari yang kecil saja, contoh ya, PDF ini. Open. Oke, masuk. Kemudian ini surat keterangan lulus atau ijazah atau kartu pelajar. Silahkan di scan juga dengan format PDF dan maksimal ukurannya 2 MB. Kita coba. Setelah memasukkan ini, jangan lupa diklik upload. Di sini akan ada prosesnya. Di sini juga akan klik upload. Nah, pastikan nanti sudah 100% upload berhasil. Baik, kita tunggu. Oke, ini sudah 100%. Oke, ini juga sudah 100%. Kita klik simpan. Kalau sudah benar-benar selesai, silahkan klik simpan. Oke, data sudah disimpan. Anda bisa cek status. Ini belum bisa ya. Oke, kemudian di sini ada layanan yang bisa Anda lakukan. Nah, di sini ada pengajuan untuk keluarga tidak mampu, ada penambahan nilai prestasi non akademik, perpindahan jalur tugas orang tua, pengajuan perubahan, dan input. Karena saya mencoba ingin input data dari lulusan luar DIY, saya klik di sini. Oke. Statusnya belum ada. Karena apa? Saya belum mengajukan dokumennya. Silahkan klik ajukan sekarang. Oke. Nah, di sini
Ini silahkan pilih lokasi SMA atau SMK yang akan didaftarkan. Oke, data ini tidak mengikat, hanya sebagai pendataan saja. Silahkan. Besok pada waktu pendaftaran bebas untuk memilih sekolah. Jadi ini hanya untuk pendaftaran saja. Oke, pendataan. Misalnya di Sleman, jenis kelamin Anda apa, kemudian nama ibu kandung siapa, kemudian nilai akreditasi sekolah. Silahkan dicari data nilai akreditasi sekolah berupa nilai, bukan berupa huruf. Sebagai contoh, kita klik selanjutnya. Nah, di sini silahkan dimasukkan nilai rapor untuk 4 mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5. Silahkan dimasukkan dengan format ini, ada contohnya di sini. 80.00, 85.55, 90, 100. Kemudian yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan saja. Jadi nilai keterampilan tidak usah dimasukkan dan tidak perlu dirata-rata. Jadi yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan. Misalnya ini biar cepat saja. Ini biar cepat saja, hanya contoh, tapi silakan dimasukkan sesuai data yang ada di rapor Anda. Jangan sampai salah, silahkan dimasukkan nilainya sesuai dengan data yang ada di rapor. Jika sudah, silahkan diklik selanjutnya. Nah, di sini silahkan diunggah, diupload rapor semester 1. Bagi contoh saja biar cepat. Filenya PDF. Sudah, klik upload. Kemudian rapor semester 2 ini yang menampilkan 4 mapel tadi. Silahkan raportnya diupload keseluruhan ya, raportnya, jadi sampai ada tanda tangan itu sebagai bukti. Jadi biar terlihat semuanya. Dengan catatan juga harus tetap memuat 4 mapel tadi. Ini untuk verifikasi nanti apakah nilai yang dimasukkan itu sudah sesuai dengan raport atau belum. Oke, kita upload semuanya. Selesai, hanya contoh saja di situ. Ini wajib ya, raport. Oke, sudah 100% semuanya. Kita klik selanjutnya. Oke, di sini surat keterangan akreditasi. Nah, silahkan mencari surat keterangan dari sekolah. Kemudian silahkan di scan, kemudian diupload di sini. Atau Anda bisa mengecek melalui ini ban SM, kemudian kemdikbud.go.id, nanti cari akreditasi sekolah Anda, bisa screenshot saja. Oke, tapi kalau ada nanti ada surat keterangan akreditasi dari sekolah itu lebih valid. Oke, contoh saja. Ini wajib juga. Kemudian rekomendasi afirmasi ini jika ada, jika Anda ingin mengajukan melalui jalur afirmasi besok, maka harus ada berkas ini. Syaratnya silahkan lihat di Juknis. Kemudian surat prestasi non akademik jika Anda ingin melakukan penambahan nilai non akademik. Anda punya kejuaraan, silahkan upload di situ. Kemudian kalau Anda melalui jalur perpindahan tugas orang tua, maka harus ada surat rekomendasi perpindahan tugas orang tua itu ke DIY. Ini wajib. Namun jika tidak ada 3 syarat ini, bisa tidak diisi. Silahkan diklik centang, kemudian klik simpan. Oke, kirim berkas berhasil.
status. Nah, di sini masih ada dalam proses. Silahkan ditunggu dan terus dipantau. Jangan lupa tetap dipantau agar Anda tahu apakah berkas Anda diterima atau ditolak. Jika diterima, Anda bisa melakukan proses selanjutnya. Namun, apabila ditolak, Anda harus melakukan revisi, atau kalau memang tidak bisa maka harus melakukan upload ulang. Mungkin seperti itu. Ini bisa dilihat. Sini ada aksinya, statusnya. Nah, nilainya ada di sini. Ya, bisa dilihat. Oke, ini status Anda. Dan nanti selalu Anda harus melihat detail status proses ajuan. Oke, demikian proses ajuan input data dan juga proses untuk verifikasi dokumen jika Anda memerlukan layanan ini. Oke, jangan lupa dapat dan selalu pantau status Anda sampai proses ini selesai. Proses ini dilakukan dari tanggal 13 hingga tanggal 16 Juni 2022. Selamat bertemu kembali.